Dakwah itu adalah wajib, Ya. sehingga bagiku menarif dalam kewajiban ini adalah sesuatu yang aneh. Nah itu yang pertama dulu ya. Oke. Yang kedua kita bahas apakah mendapatkan uang di dalam dakwah ini boleh atau tidak. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nah ketika contoh misalnya aku ngisi, aku ditanya tarifnya berapa, aku bilang aku nggak pernah menarif dalam dakwah. Setelah aku selesai kajian aku dikasih uang, aku terima, nggak ada masalah itu mah. Karena itu bagian daripada hadiah lah ya, hadiah. Iya. Yang penting kita nggak menarif, itu kita terima. Nah beda lagi dengan misalnya soalan jualan. Misalnya contoh ya, ketika aku buat buku misalnya, yang dijual itu adalah bukunya, bukan dakwahnya yang dijual, tapi bukunya. Adapun kebermanfaatan dakwah ya itu sudah otomatis. Udah otomatis dan orang ada pilihan kan gitu kan ya. Dia mau beli atau tidak beli itu adalah pilihan. Karena kalau dalam jual beli itu ada ridho wal ikhtiar. Ada orang nanya lagi, kalau ada orang ngajarin Quran boleh nggak kemudian dia mendapatkan upah? Boleh. Makanya kan kemudian di dalam salah satu pembahasan ulama, harta yang paling berkah itu harta dari mengajarkan Al-Quran. Karena bagaimanapun juga itu adalah memberikan sebuah kebaikan bagi semua orang. Nah hanya yang kita bahasnya adalah menarif ini. Menarif ini bagaimana hukumnya dalam dakwah kan gitu kan ya, bukan dalam bisnis atau jual beli. Artinya gini ya, dakwah itu adalah sesuatu yang wajib, tapi bisnis itu tidak wajib. Kan bisnis kan hukumnya apa? Hukumnya bisnis apa? Mubah ya. Ikhtiar doang, mencari nafkah boleh. Mencari nafkah boleh kan? Apa, mubah kan ya. Nah makanya aku tadi tuh ketika ini yang menjadi landasanku ketika aku berbicara tentang dakwah itu tidak boleh untuk menarifkan sesuatu. Di dalam surat Asy-Syu'ara itu ada 5 kali Allah mengulang wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Jadi tidaklah kemudian aku meminta kepada kalian sebuah upah gitu kan ya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Kecuali upah kami itu berasal daripada Allah. Itu dikatakan oleh siapa? Nuh kepada kaumnya, Hud kepada kaumnya, kaum Ad, Soleh kepada kaumnya, kaum Samud, Lut kepada kaumnya, kaum Lut, dan kemudian Syuaib kepada Ashabul Aikah, kaumnya. Lalu kemudian dikatakan juga oleh Habib An-Najjar ketika dia itu mengajak kaumnya kepada para rasul, gitu kan ya, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Jadi ikutlah kepada para nabi yang mereka tuh tidak mengajak kalian kepada sesuatu yang dia tuh minta upah.